Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Beli nasi sumsum ke Bu EM. Assalamualaikum pelaku UMKM. Ya, alhamdulillah. Kita mulai saja karena waktunya sudah mepet dengan makan siang ya. Masih kuat ya menahan ya. Snacknya masih banyak, bisa dimakan lagi untuk menahan laparnya ya. Mbak, pindah sini, Mbak. Alhamdulillah hari ini kurang buat bicara. Oke. Alhamdulillah hari ini Rabu 13 Juli 2022 di Aula DPRD Kota Cilegon kita semua dapat berkumpul dalam rangka Sarasehat UMKM dan Mitra Pentahelix tahun 2022. UMKM bangkit, yes we can. Nah, artinya masih semangat nih. UMKM bangkit, yes we can. Alhamdulillah hari ini Pivku Banten dengan dirutnya yang cantik kece badai, Ibu Laura Irawati bisa menyelenggarakan acara ini bekerja sama dengan Pemkot Cilegon, ICSB, Bank BJB, Krakatau Posko, Untirta, dan ngejubel.com. Duduk aja dulu Bu ya. Oke. Nah, baik, saya panggilkan pembicara hari ini. Pembicaranya luar biasa, pembicaranya pembangkit dan pengungkit UMKM ya, Bapak Haji Sabihis. Disilakan, tepuk tangan, owner ngejubel.com. Saya bacakan dulu CV-nya. Bapak Haji Sabihis, owner ngejubel.com. Lahir 5 September 70, alamat lingkungan Tegal Cabe Citangkil. Ini dari mana? Dari ngejubel.com mana? Wah, hadir ya. Moto hidupnya bersyukur membuat bahagia, bahagia terus bikin makin awet muda. Cah, cocok ya. Makin awet muda ya Pak Haji ya. Berikutnya saya panggilkan dari BJB Bapak Anton Nuswantara. Tepuk tangan untuk Pak Anton. Lahirnya sama ini dengan Pak Haji, 13 Maret 70. Jabatannya Grup Head UMKM Kanwil 4. Moto hidupnya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Berikutnya dari HIPI Banten ya. Dari HIPI Banten Bapak Saiful Baha, biasa dipanggil Pak Sabah ya. Lahirnya 1 tahun lebih muda dibanding bapak-bapak yang sebelumnya. 14 Juli 71. 14 Juli ya. Wah, besok ulang tahun ini Bu Laura. Ketua HIPI Banten, moto hidupnya bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang terakhir dari Padi UMKM, silakan untuk hadir. Untuk pembicara yang pertama, saya silakan kepada Bapak Haji Sabihis dari ngejubel.com ya. Oke, semuanya masih fokus ya. Ya. Terima kasih Prof Mutia atas kehadirannya. Sampai ketemu di acara Pivku berikutnya. Silakan Pak Haji. Pak. Perlu pakai ini. Terserah Bapak. Bagaimana nyaman.
Ibu-ibu senangnya berdiri katanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata belum pada ngantuk nih. Belum pada ngantuk, masih semangat. Banton. Saya kira tadi udah pada ngantuk nih, lapar kayaknya lagu keroncongan. Pak Wali tadi lagunya asik sekali sih, jadi bikin ngantuk ini. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anton, perwakilan dari BJB cabang Cilegon. Yang terhormat sahabat saya nih Bapak Saiful, ya, ini sahabat teman sekolah waktu SMP nih. Alhamdulillah ini bisa ketemu di sini. Yang terhormat Bapak dari pelaku UMKM, Bapak UMKM. Dirut siapa namanya? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ya. Alhamdulillah ini beliau bisa hadir bersama kita di sini bersama para bapak dan para ibu semuanya. UMKM, ya. UMKM bangkit, yes, we can. Harus semangat, ya. Yang terhormat, ya, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini, ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Ya, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya kepada para bapak dan para ibu semuanya. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tidak ada kata indah dan tidak ada kata yang patut kita panjatkan melainkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini kita semua dapat menghadiri dalam acara Sare Sehat UMKM, ya, beserta semua mitra, ya, komunitas UMKM yang ada di kota Cilegon semuanya nih. Ada yang dari luar kota Cilegon? Banten juga ada juga, ya? Ada juga, ya. Nah, dalam kesempatan ini, ya, yang pertama kami akan mengenalkan dulu, ya, apa sih ngejubel itu, ya. Ngejubel adalah singkatan dari ngejual dan ngebeli, ya, penjualan melalui online, ya. Jadi sama seperti persis sama Shopee, Lazada, Bukalapak, ya. Jadi penjualannya Bapak dan Ibu semuanya bisa UMKM ini melalui ngejubel.com. Jadi marketplace, jadi aplikasi, ya, yang dibuat oleh milenial kearifan lokal kota Cilegon asli, ya. Ngejubel ini didirikan pada tanggal 31 Oktober 2021 di Hotel Jayakarta yang sekaligus langsung diresmikan oleh Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Heli Agustian, ya. Nah, alhamdulillah ngejubel ini didukung, ya, disupport oleh pemerintah daerah, Bu. Nah, makanya maksud dan tujuan kami, ya, mendirikan ngejubel.com, ya, karena saya sekaligus COE, pendiri dan ownernya. Maksud dan tujuan yang pertama adalah kami ingin membangkitkan UMKM. UMKM bangkit, yes we can, ya. Kami ingin membantu, ya, mempromosikan produk-produk Bapak dan Ibu semuanya yang ada di kota Cilegon ini semuanya nih. Dari satu kelurahan. Sehingga ketika produk Bapak dan Ibu penjualnya meningkat, otomatis ekonominya meningkat. Kesejahteraan para ibu, ya, dan Bapak juga meningkat juga. Nah, mudah-mudahan itikat baik kami ini, ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya yang hadir sini, ya, sehingga sesuai dengan hadis Nabi, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Biar nggak ngantuk dikit, agak dilagukannya biar agak tersentuh di hatinya nih, ya. Nah, semoga pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang diberkati, diridhoi dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga UMKM bangkit, yes
pelosok Nusantara. Ya, karena saya punya schedule, Bu, ya. Punya schedule ini keliling ya ke seluruh Nusantara, ke seluruh daerah provinsi se-Nusantara. Nah, produk-produk Ibu ini ya kita promosikan sehingga yang beli produk-produk dari Ibu bukan dari masyarakat Kota Cilegon, tapi yang beli bisa dari Jogja, bisa dari Solo, bisa dari Semarang, bisa dari Kalimantan dan semuanya ya di seluruh Nusantara. Ini upaya kami ngejubel untuk membangkitkan perekonomian UMKM yang ada di Cilegon. Ya, kita doakan bersama, kita maju bersama ya, UMKM bangkit, yes we can. Kemudian yang kedua, ya, tujuan kami mendirikan aplikasi ngejubel.com adalah tentunya untuk mengurangi pengangguran di Kota Cilegon. Ya, yang dimana kami juga selain kami membuat aplikasi ngejubel, kami juga membuat aplikasi yang namanya Opang Bisa. Apa itu Opang? Ojek pangkalan yang ada Cilegon. Jadi produk-produk Ibu kalau yang di daerah Kota Cilegon ini ya bisa ya pesannya melalui online diantarkan oleh Opang ojek pangkalan Cilegon. Jadi kita gerakkan semua perekonomian tukang ojek Cilegonnya juga bisa hidup ya melalui kolaborasi dengan UMKM di Kota Cilegon ya. Dan insya Allah Bu ya nanti setelah jam istirahat nanti ada tim dari kami ngejubel.com akan memberikan sosialisasi ya pelatihan kepada para bapak dan ibu bagaimana cara menggunakan aplikasi ngejubel.com ya. Bapak dan ibu semuanya, saya berdiri sini ini sebetulnya hanya ingin ketemu sekali sama ibu. Sebetulnya saya sudah ditunggu-tunggu di DPRD Kota Karawang. Saya ada jadwal dari pagi. Namun karena saya sangat penting ya ketemu dengan UMKM, saya prioritaskan ya UMKM Kota Cilegon supaya UMKM Kota Cilegon bangkit. Yes, we can. Ya, barangkali Bapak dan Ibu sekalian ya hanya sepatah kata ya pembukaan ini ya. Kami mohon dibuka pintu maaf karena saya tidak bisa lama-lama, saya harus langsung ke DPRD Kota ya Kabupaten Karawang ya. Ikan sepat, ikan gabus dan ikan lele. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus dan tidak bertele-tele. Singkat, padat ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri applause yang meriah untuk Mohon pamit Pak Anton. Saya ada tugas dinas sebetulnya. Saya harus kejar. Ya, dari Cilegon ada kunjungan. Nanti ke BJB nanti. Oh, Bapak yang ke BJB atau saya? Kepada para peserta bisa karena semua sambil nanti aplikasi saya juga nikmati lagi mendirikan yang sihatnya makan juga saya Pak. siangnya supaya lebih fokus aplikasinya. ya. Jadi semua mulai ngejubel dan nanti mungkin bisa lewat kris itu. Berikutnya Ya, itu 08521 pembicara berikutnya 677, dari HIPI Banten 677. ya, yang selalu bersinergi dengan 3470. HIPI Banten, Bapak Ketua HIPI Banten, Bapak Sabah ya, yang 08521, besok 677, akan berulang 3470. tahun ini ya. Haji Sabihis Pak. Ya. Nanti saya hubungin ya Pak Ya. untuk diskusi. Nanti di WA aja. Sekarang aja ya. Transaksinya kita semua pakai BJB Pak. Berdiri. Karena saya udah termasuk nasabah dari awal di sini. Semua dengan BJB semua pembayaran. Waalaikumsalam. Termasuk parkiran segala macam Pak. Nanti kita ini itu itu makanya saya bisa nanti aplikasi yang buat gitu Pak. Lewat itu Pak. Nanti pemberian buat mereka yang baru merintis kan bisa juga modal Ya. kerja. Ya betul nanti saya akan. Nah, ya tonton ya. Nah, ya. Boleh Pak langsung. Ya, saya pamit tadi ya. Mohon pamit. Ya. Terima kasih. Ya. Masih mohon pamit. Ya. Mohon pamit. Ya, Pak. Ya. Mana tadi? Kunci. Ininya udah, Pak. Kunci mobil tadi di. Ininya, Pak. Oh, di sebelah sana ya? Pak Haji. Oh, itu. Ini ya. Ya. Izin Pak. Oh, balik. Udah bisa Pak. Kalau hanya sekedar bangkit aja tidak tumbuh sama dengan bertahan, survival ya.
maka bangkit dan tumbuh, karena dengan tumbuh itu pasti kita ada profit. Dengan profit pasti kita bisa mengembangkan produk, bisa membesarkan usaha kita. Maka kenapa tadi saya katakan di pada saat sambutan UMKM, jangan selalu usaha menengah jadi ujungnya kecil melulu. Pertama dari mindset dulu ya. Mindsetnya harus ada di dalam pikiran kita, tekad, bisa juga ambisi bahwa usaha ini harus besar, ya kan? Tapi kita tentu tidak langsung ujuk-ujuk langsung besar, ada tahapannya. Maka program Pentahelix ini menjadi sesuatu yang penting. Mungkin ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang tidak tahu apa sih Pentahelix. Oke, iya. Oke, terus, iya. Satu lagi. Satu lagi sama dunia usaha. Iya. Iya. Jadi Pentahelix itu jalinan kerjasama antara pemerintah, media, pengusaha, ya kan, komunitas, ya kan, sama satu lagi akademi, ya. Jadi ini penting ya, karena kita nggak mungkin besar sendirian, pasti harus melibatkan orang lain. Tidak bisa tumbuh sendirian, pasti kolaborasi dengan yang lain. Salah satunya, mengapa saya tadi menyebut parfum ya? Seringkali kita ketika memulai usaha, mengelola usaha tidak sama dengan ketika kita kerja. Kalau kerja sudah pasti tiap bulan dapat gaji. Tapi kalau usaha tidak setiap bulan dapat gaji, bahkan terkadang kita rugi dulu. Ya kan? Maka gimana caranya untuk tetap bangkit? Maka seperti kayak parfum tadi Bu, semprotin aja. Kata lagi down, semprot lagi, down, semprot lagi gitu kan. Sebab kayak gitulah. Dunia usaha itu nggak selamanya seperti dunia kerja. Jadi semprotannya apa? Ikut training, belajar sama yang lebih hebat gitu kan. Kalau yang kita belajar sesama biasanya ngerumpi Bu, iya kan. Tapi kalau yang lebih di atas kita, itulah yang namanya belajar. Kiat-kiatnya seperti apa gitu kan. Itu bagian belajar sama akademisi. Bagaimana cara produknya dibuat kemasannya bagus. Belajar dengan para pengusaha gimana membangun jaringan. Kemudian ke pemerintahan, bagaimana caranya supaya ada regulasi yang memihak ke UMKM. Belajar bagaimana caranya mendapatkan dana-dana untuk bisa mendukung usaha kita. Jadi semua kita tidak mungkin sendirian. Butuh kolaborasi, butuh sinergi, butuh kerjasama. Dengan kerjasama Pentahelix ini, insya Allah tujuan kita tercapai. Karena nggak ada semuanya simsalabim, pasti semua butuh proses. Dan proses inilah ketika up down, naik turun, harus sering-seringlah kita buat baca buku juga luar biasa Bu. Makanya kenapa saya katakan bahwa seorang pengusaha itu harus sebagai seorang pembelajar seumur hidup. Kenapa demikian? Karena kita dengan banyak belajar, kita akan bisa tahu caranya bagaimana produk kita bisa bagus, bagaimana bisa dipasarkan, bagaimana bisa berkembang, dan bagaimana bisa mengelola usaha. Itu dengan belajar. Tidak bisa kita ada ungkapan mengalir seperti air, nggak bisa. Tapi bagaimana caranya mengalirnya deras? Ya kan? Kalau hanya sekedar ya udahlah ikutin air, arus air mengalir aja, itu sama aja kita nggak punya keinginan untuk bisa tumbuh menjadi besar.
Jadinya kita ya sebatas UMKM aja, kecil aja. Tapi kalau kita punya keinginan, tekad kuat bahwa usaha kita harus besar, mengalirnya harus deras. Tentu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kita punya semangat belajar, apapun yakin bisa. Yang tadi dikatakan oleh Pak Wali Kota ya. Belajar tentunya sama yang lebih senior. Tidak lihat apakah dia lebih mudah. Bukan dikotomi, Bu. Sekarang banyak yang muda lebih sukses dibandingkan kita yang tua. Jadi ukuran umur, ukuran pendidikan bukan masalah keberhasilan. Intinya siapa yang punya semangat belajar, yakin bisa usahanya akan besar. Saya ketika usaha itu dari home industri kain lap majun. Jadi selalu berpikirnya usaha apa yang sekali dipakai terus menerus, sehingga akhirnya repeat order. Di Cilegon pertama kali itu saya, Bu, melibatkan 150-an ibu-ibu tukang jahit. Nggak mudah, Bu. Tapi itu langsung dipakai di industri, sekali buang, sekali buang, sekali buang. Tapi tadi saya bilang, kalau kita mindsetnya UMKM, ujungnya kita nggak akan bisa membangun usaha yang besar. Maka harus punya cita-cita juga menjadi usaha kita besar. Insya Allah kalau kita terus-menerus berpikirnya kayak seperti itu, tidak pernah puas dengan apa yang kita lakukan, yakin tujuan kita akan tercapai. Jadi kalau kita bicara membangun jaringan, ya otomatis jaringan pemasaran, jaringan keuangan, jaringan pelatihan juga. Ini penting. Ya kan, supaya apa? Kita apalagi market ada yang offline, ada yang global. Berarti go global. Bagaimana produk kita dibuat modern supaya bisa diterima oleh semua tingkat pasar gitu kan. Bagaimana masuk dunia digital, semua itu lewat belajar. Kalau kita nggak bisa yang gaptek, anak kita, keponakan kita. Jadi kalau kita bicara tentang katakanlah bisnis, pengusaha atau UMKM, selalu kita harus dibiasakan muter otak. Ya. Jadi selalu kita tidak puas gitu kan. Karena ada perasaan tidak puas itu membuat kita punya semangat belajar untuk memperbaiki apa yang kita lakukan atau usaha yang sudah kita lakukan gitu kan. Jadi pentingnya ini adalah bagaimana membangun market, membangun jaringan pemasaran, dengan siapa, seberapa luas dan lain sebagainya. Maka di HIPI Institute itu kita nanti diajarkan seperti itu. Bagaimana membangun jaringan keuangan, bagaimana kita usaha tanpa kita menggunakan modal sendiri. Ya kan, mungkin awal-awal kita, tapi ketika market kita sudah kita bentuk, ya kan, orang lain bisa nitip kita untuk melengkapi produk kita. Yang paling penting adalah brandnya harus selalu dibangun. Jadi seperti itu ininya. Makanya kalau kita pengen naik kelas, nggak lepas dari 3 tadi: market, money, dan mentorship. Market, money, mentorship. Nah, itu ya. Jadi kalau umpamanya supaya apa? Supaya marketnya bisa global, bisa modern produk kita, kemudian bisa masuk digital juga. Dan semua itu saling keterkaitan. Dan yang paling utama, PIUKU sebagai lembaga dan juga mungkin lembaga yang lainnya meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan regulasi. Karena dengan regulasi itu sudah setengah keberhasilan. Ya kan? Kenapa? Kalau kita bicara UMKM memang tidak mudah. Tetapi kalau kita cerdik, yang tadi dikatakan Pak Wali, kita pasti bisa. Tidak tahu diri, tidak tahu malu, itu apapun pasti yakin bisa kita capai gitu kan. Saya pikir itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada UMKM yang sudah berusaha, yang sudah jalan usahanya, jangan menyerah. Intinya itu aja, harus sabar dalam prosesnya. Dan jangan lupa ketika kita menjalani proses harus banyak belajar. Supaya apa? Kita minimal bukan hanya
hebat di Cilegon tapi bisa hebat minimal di Banten. Maka ini salah satu pentahelix menjadi penting. HIPI bisa kolaborasi dengan kabupaten kota, antar provinsi, bahkan Indonesia. Ini yang barangkali sama-sama mungkin perlu ibu-ibu semua dan bapak-bapak ketahui bahwa sebagai pelaku UMKM tugas kita maju terus, ya kan? Tentu harus diiringi dengan semangat belajar. Dan apabila ibu-ibu bergabung katakan akan belajar di HIPI Institute, insya Allah nanti hall-nya, ya kan, itu insya Allah akan dikasih tahu, ya kan, karena teman-teman ini banyaknya pelaku. Jadi bukan hanya sekedar akademisi, tapi pelaku yang sudah mengalami jatuh bangunnya, capek, lelah, menangis, stres, dan lain sebagainya. Banyak jatuhnya, bangkit lagi Bu. Biasanya yang bangkit 11 itu biasanya berhasil. Itu namanya kita tahan banting. Kalau kita sering ngetuk-ngetuk pintu, ya kan, di pintu 1 tertutup, pintu kedua tutup, pasti di pintu ke-13, 12 ada yang buka. Jadi punya keyakinan ke sana. Kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita lakukan, kita nggak akan kemana-mana. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah lagi untuk Pak Sabah, ya. Jadi pentahelix itu adalah jaringan kerjasama antara pemerintah, media, pengusaha, komunitas, dan akademi, ya. PIUKU Banten dan HIPI Banten adalah salah satu komunitas, ya. Dan selalu digaungkan oleh PIUKU bagaimana mensinergikan pentahelix ini. Ya, tadi ada jaringan apa saja? Jaringan pemasaran, jaringan keuangan, jaringan pelatihan. Itu semua bisa tidak hanya membuat UMKM bertahan, tapi juga bangkit dan tumbuh, ya. Jadi selaku pelaku UMKM, kita harus terus belajar dan belajar. Wah, terima kasih Pak Sabah, nasihatnya ya luar biasa. Pembicara berikutnya dari BJB, Bapak Anton, yang akan menjelaskan bagaimana sih BJB berperan dalam membangkitkan UMKM di Kota Cilegon. Ya. Saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber di sini ada Pak Saiful, kemudian Pak Ahmad, ada Pak Bula, kemudian ada Bu Maura juga. Terima kasih atas undangannya hari ini. Kemudian juga yang saya banggakan dan saya cintai semua peserta yang hadir hari ini. Betul semuanya Pak UMKM, Bapak Ibu. Izin Pak. Pak Anton, nggak kedengeran di situ. Bisa Pak? Kembali. Ya. Sip. Ya, pelaku UMKM ya. Perkenalkan saya Anton Nuswantara dari Bank BJB. Kebetulan saya mewakili Bank BJB Cilegon. Bapak Ibu kalau misalnya dari bank, ya pasti yang kepikiran sih apa sih? Nah, itu ya. Jadi selalu yang kepikirannya minjam gitu ya. Padahal tidak hanya minjam loh. Ada juga nyimpan kan gitu ya. Tapi betul memang hari ini saya hadir di sini untuk memperkenalkan satu produk yang kebetulan launchingnya belum lama. Jadi belum lama, yang pertama proyeknya di Jawa Barat dan sekarang bisa alhamdulillah bisa nasional, yaitu kalau misalnya bisa dilihat di sebelah kiri saya yaitu BJB Mesra. Apa itu Mesra? Mesra itu kan berpelukan gitu ya. Mesra itu masyarakat ekonomi sejahtera. Nah, kenapa ini diluncurkan? Karena berangkatnya mungkin Bapak Ibu atau ibu-ibu semua sih saya lihat di sini banyaknya ya, dari keresahan-keresahan dari para pelaku usaha yang sebelumnya itu mau minjem ke bank aja susah, betul kan?
Syaratnya kalau meminjam ke bank itu lama usahanya harus 2 tahun katanya. Terus harus ada rekening, betul nggak? Terus apalagi yang bunganya ada gitu. Nah, yang jadi kunci dari produk ini tadi disampaikan dari Pak Wali bahwa produk ini tidak ada bunga. Tidak ada bunga, yang ada hanya administrasi saja. Ya, jadi produk ini diluncurkan memang kecil. Maksimal per orang ya, per orang itu hanya 5 juta. Tapi harus berkelompok. Ya, harus berkelompok. Nanti saya jelaskan sedikit terkait 5 juta harus seperti apa. Kalau misalnya di bawah 5 juta juga bisa. Minimalnya berapa sih gitu ya. Nanti saya jelaskan. Nah, kriterianya adalah, nah ini yang jadi catatan ya. Harus tercatat sebagai jamaah di rumah ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu senang kegiatan pengajian, itu bisa berkelompok di dalam satu pengajian di misalnya di masjid yang dalam satu kelurahan, masjid taklim gitu ya. Itu bisa maksimal 10 orang, minimal 5 orang. Ya. Nah itu bahwa dia harus berangkatnya dari rumah ibadah. Dan yang paling penting harus 1 KTP. Jadi kelurahannya harus sama. Jadi kelurahannya, lingkungannya harus sama, seragam. Ya, jadi misalnya ada rumah ibadah. Kenapa saya sebutnya rumah ibadah? Karena rumah ibadah itu tidak hanya masjid, Bapak Ibu ya. Bisa juga rumah ibadah yang lain, bisa gereja, bisa yang lainnya gitu ya. Yang jelas ini harus berkelompok dalam satu rumah ibadah. Nah, kriteria rumah ibadahnya itu harus seperti apa? Yang pertama itu memiliki pengurus yang aktif. Ya, kalau misalnya di masjid itu ada yang namanya DKM misalnya, atau ada kalau kelompok pengajian biasanya kan ada ketua, ada bendahara gitu ya. Yang jelas harus ada pengurus yang aktif dalam satu rumah ibadah tersebut. Kemudian harus memiliki kegiatan yang rutin. Ya, misalnya pengajiannya jangan sampai karena ada tujuan mau minjem ke BJB, jadi pengajiannya dibuat dulu gitu ya. Harus kegiatannya rutin. Misalnya pengajiannya bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Yang penting sudah rutin. Selanjutnya, persyaratan untuk pemberian kredit mesra ini yaitu memiliki kemampuan atau kemauan untuk usaha. Ya, kemauan, tidak hanya kemampuan ya. Nah, ini yang membedakan. Kalau misalnya saya mah baru mau merintis, baru mau ngebuka usahanya juga, misalnya dari gerobak gitu ya. Bisa, kalau produk ini bisa. Ya. Syaratnya apa? Itu adalah salah satunya harus ikut pelatihan dari Bank BJB dulu. Nah, pelatihannya seperti apa? Jadi nanti ya Bapak Ibu saya jelaskan. Misalnya ada satu masjid yang mau mengajukan produk kredit ini. Jadi kami dari Bank BJB akan hadir di situ nanti bareng-bareng sama komunitas atau kelompoknya. Nanti ditentukan dari kelompok itu ketuanya siapa yang mau ditunjuk. Ketua untuk kelompok ini. Ya, boleh dalam satu komunitas itu boleh beberapa kelompok. Jadi ditentukan mau berapa orang, maksimal tapi 10 orang ya, maksimal 10 orang, minimal 5 orang. Nah, dalam satu kelompok itu ada yang baru mau merintis misalnya.
Ada yang sudah pengalaman gitu usahanya. Nah, nanti itu bebas yang mau masuk kelompok itu, bisa yang mau merintis. Tapi khusus yang mau merintis usaha, maksimal plafon yang akan diberikan itu hanya 1,5 juta. Yang baru, tapi kalau dia sudah usaha di atas 6 bulan bisa menikmati sampai 5 juta. Jadi nanti di itu ya kita kita buka pertanyaan ya. Jadi maksimal total plafon yang kita bisa berikan kalau misalnya semuanya udah punya usaha ya. Usahanya misalnya modal kerja untuk yang seperti di belakang itu, ada yang kemasan keripik atau bakso gitu ya. Nggak mungkin, kalau modal itu kan paling juga berapa lah gitu ya. Nah itu bisa maksimal sampai 5 juta. Dikali kalau misalnya kelompoknya 10 orang, berarti bisa sampai 50 juta. Ya. Nah ini tanpa bunga. Ini tanpa bunga. Nah ini persyaratannya, fiturnya. Jadi plafonnya minimal ya 500.000, maksimal 5 juta. Jangka waktunya cuma 2 ditentuinnya. Hanya 6 dan 12 bulan. Ya. Kemudian bunganya tadi disampaikan di awal 0%. Untuk administrasi, nah ini karena memang ini ada pelatihan gitu ya berapa kali. Kemudian kita kan ngeluarin membayar AO atau segala macam. Itu ada bukan administrasi, itu kalau 6 bulan itu 8%. Kalau 1 tahun itu 9,5%. 1 tahun. Mungkin kalau misalnya dibanding, mahal tuh dibandingkan apa dulu? Kalau misalnya dibandingkan dengan bank keliling, itu di sini ada yang punya pinjaman di bank keliling nggak, Bu, Bapak Ibu? Bangke. Berapa bunganya per 2 minggu? Ya, belum pernah, jangan ya. Jadi kalaupun sekarang ada, kita punya fasilitas, memang tujuannya untuk itu. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang tadinya juga pinjamnya ke bank-bank yang keliling itu. Ya. Kemudian agunannya ada nggak? Tidak ada agunan, ya. Tidak ada agunan, dan tadi seperti saya jelaskan harus membentuk kelompok minimal 5 dan maksimal 10 orang. Baik, Pak. Ya. Nah, yang paling penting tadi bahwa ini harus satu kelurahan, satu KTP lah prinsipnya, satu KTP. Jadi nanti dalam satu KTP itu membentuk kelompok, ya. Itu intinya. Nah, nanti dari sini, ini kenapa produk ini kita keluarkan, karena tadi ada persyaratan yang memang Bapak Ibu pelaku UMKM itu kesulitan terkait bankable ya. Jadi terhadap bank itu kan syaratnya ribet gitu. Nah, dengan ini tidak terlalu ribet. Ya, syaratnya apa nanti? Bapak Ibu harus kumpulkan KTP, terus ikut 2 kali pelatihan. Yang ngadain pelatihan bisa kita, bisa juga lembaga salah satunya ini. Nanti kita bisa bikin MOU dengan inkubator. Di situ kan ada pelatihan. Kalau misalnya sudah sudah melakukan 2 kali pelatihan, kita bisa langsung mendapatkan fasilitas ini. Ya, tidak hanya Bank BJB yang melakukan pelatihan, bisa juga lembaga-lembaga seperti contohnya PIUKU. Ya, mungkin untuk penjelasan awal seperti ini. Nanti masih ada dibuka sesi tanya jawab. Boleh untuk lebih detailnya nanti saya jelaskan pada saat sesi tanya jawab. Yang jelas sekarang nangkep ya Bapak Ibu ya, bahwa BJB tidak hanya memberikan produk kredit untuk yang bankable, tapi juga yang masih dalam taraf mau meminjam atau mau belajar usaha. Oke. Ya. Itu ya.
Baik, demikian mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk paslon dari BJB ya, BJB Mesra, Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Pembicara berikutnya dari Padi UMKM, Kang Rahmat, silakan. Ini saya lupa. Muter-muter ya. Oke, sip. Dah, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para ibu-ibu, bapak-bapak UMKM, lalu Ibu Laura Irawati dari Piuku. Ya. Ibu Lura, Bapak Anton dari Bank BJB, sama Pak Saiful dari HIPPI. Di sini saya cuma menjelaskan sedikit aja apa itu padi UMKM. Ada yang udah pada denger di sini padi UMKM? Ya, padi UMKM itu adalah pasar digital UMKM. Konsepnya sih sama seperti apa tadi? Ngejubel. Sama kayak Ngejubel, sama kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain lah. Pokoknya marketplace. Padi UMKM itu marketplace, cuma bedanya itu lebih ke pembelinya ke BUMN. Jadi kenapa itu ada padi UMKM? Awalnya itu karena arahan Pak Presiden. Waktu itu arahan Pak Presiden ingin meningkatkan kontribusi UMKM di Indonesia. Nah, dari situ turun ke Pak Erick Thohir dari Kementerian BUMN, menugaskan PT Telkom Indonesia agar membuat suatu platform yang bisa diakses oleh para UMKM. Nah, makanya tuh dibikin padi UMKM. Jadi nanti para UMKM khususnya di Cilegon nanti akan diberi pelatihan, mungkin habis sesi saat ini, nanti akan lebih teknisnya nanti habis acara talkshow, nanti akan dipimpin oleh rekan saya Rizka. Nanti di situ akan dijelaskan tata cara pendaftaran, terus gimana cara berjualan, cara ngikutin promo. Nah, nanti di situ. Sebenarnya di sini kesempatan untuk para UMKM di Cilegon untuk bisa memasarkan produknya di padi UMKM, karena di padi UMKM itu nggak sebatas cuma BUMN. Kita juga memasarkan produknya tuh sampai ke seluruh Indonesia. Tentunya dengan didukung oleh kurir-kurir yang udah bekerja sama di kita. Itu. Jadi di sini nggak usah takut nih kalau misalnya dapat order dari Aceh apa dari Papua. Nah, kita tuh sebenarnya udah kerjasama sama kurir-kurir konvensional yang ada di kota-kota di Indonesia. Mungkin itu gambaran sekilas padi UMKM. Mungkin nanti teknisnya akan dijelaskan lebih lanjut di sesi berikutnya. Di situ nanti ibu-ibu bisa mendaftarkan toko-tokonya di padi UMKM. Mungkin dari saya itu aja. Ini pembicaranya juga belum makan ya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita